Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio telah disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Sultan Syahrir yang sedang bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia terkejut mendengar kabar tersebut. On the battleship Missouri. Apakah berita yang baru saja kudengar itu benar? Jepang menyerah kepada sekutu. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Aku harus segera cepat-cepat memberitahu Soekarno dan Hatta. Betul kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Soekarno, sebagai pemimpin rakyat, atas nama Soekarno, melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Bukankah Bung Karno adalah ketua PPKI? Kalau beliau menginginkan teks proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita bisa bicarakan ini secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Betul. Sekitar pukul 2 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir sudah menunggu di rumah Hatta. 1 jam kemudian, Hatta pun tiba di rumahnya. Ibu-ibu kok kesapri. Assalamualaikum. Syahrir, ada apa? Ada yang ingin kusampaikan, ini sangat penting. Oh, silakan duduk. Ada masalah apa? Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Sebaiknya kemerdekaan Indonesia dilakukan secara cepat. Tapi kemerdekaan Indonesia jangan melalui PPKI yang direncanakan oleh Jepang, supaya kemerdekaan kita tidak dicap sebagai buatan Jepang. Apa benar itu, Syahrir? Ya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Menurut saya, Bung Karno yang pantas melakukan itu. Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu, sekarang kita menemui Bung Karno. Ya, baiklah. Akhirnya, Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami minta untuk Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Kita jangan dulu percaya tentang berita itu. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi, saya pastikan bahwa berita itu benar Bung. Saya tentu sangat senang jika berita itu benar adanya. Benar apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang aku pikirkan. Kita harus benar-benar memastikan tentang semua ini sebelum kita mengambil keputusan. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Akhirnya, Syahrir pun menerima penolakan pendapatnya lalu ia bergegas pergi. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, 2 orang pemuda lainnya, Subadio Sastrasatomo dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum mengambil keputusan apapun karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung. Hampir seluruh pemuda Indonesia mendengar berita itu. Bukankah ini kesempatan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kami berdua pun sangat senang akan berita itu. Tapi kita harus memikirkan secara matang. Kami, barisan para pemuda Indonesia ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia berlangsung. Kami rindu kebebasan. Akhirnya,
Setelah perdebatan yang cukup panjang, Soebadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Malam harinya, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Bangsaan Timur nomor 13 yang diketuai oleh Hairul Saleh. Mereka mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap untuk mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Masih seperti kemarin, kami masih belum bisa melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Ketika golongan pergi dari rumah Bung Karno, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir pada malam itu melakukan perundingan. Usul dari golongan muda tidak bisa kami terima karena kurangnya perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis pun langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta sehabis dari kediaman Bung Karno. Pertemuan golongan muda yang masih dipimpin oleh Hairul Saleh tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu adalah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta, karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan oleh Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Bung! Ada masalah apa kalian datang menemuiku malam-malam? Maaf Bung, kami mengganggu malam-malam, tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami sekarang. Kemana? Yang banyak tanya, ikut saja dengan kami sekarang. Sesampai di tempat tujuan, Bung Karno kaget. Ternyata di sana sudah banyak orang dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Kemudian, para pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola kebun binatang yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tapi beliau masih tetap pada pendiriannya dengan alasan masih tidak meyakini itu kekalahan Jepang. Jadi, kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang? Ya, kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap tentara Jepang di Jakarta. Yusuf Punto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih tidak meyakini berita kekalahan Jepang. Mungkin jika kita membuktikan kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya dan akan memerdekakan Indonesia. Baiklah, kalau begitu aku menugaskanmu Ahmad Subarjo untuk mencari informasi itu. Baik, saya laksanakan. Pagi harinya, tanggal 16 Agustus, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba, dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemana perginya Soekarno dan Hatta? Aku yang karena pasti mengetahui di mana Soekarno dan Hatta berada. Kemudian, dia pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang setibanya di rumah Laksamana Maeda.
Laksamana, ada yang saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar berita tentang Jepang benar-benar telah menyerah kepada sekutu? Ya, itu benar. Mereka menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Setelah mendengar pernyataan dari Laksamana, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Wikana, apa kamu tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan? Di mana Soekarno dan Hatta sekarang? Tidak, aku tidak tahu. Langsung melanjutkan pekerjaannya. Wikana kemudian bertemu dengan Yusuf Kunto dan Pandu Kartawiraguna. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Masih tidak mau percaya tentang berita kekalahan Jepang. Tiba-tibanya datang Ahmad Subarjo. Kan harus yakin pada saya, kemarin Indonesia akan segera terlaksana. Saya sudah punya bukti tentang berita kekalahan Jepang, jadi bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana yang direncanakan gagal. Kalian coba pikir, Soekarno Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percaya dengan berita kekalahan Jepang. Saya sudah punya bukti yang jelas tentang berita itu, jadi mohon kalian percayakan pada saya. Baiklah, Soekarno dan Hatta kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui meja Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka pergi menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan para peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks proklamasi telah siap dibacakan di depan saudara-saudara, dan saya harap saudara-saudara dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan dapat menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada saudara-saudara yang hadir di dalam rapat ini, agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirnya? Setuju. Tolong ketikkan Sayuti. Usul Soekarno ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Teks yang telah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itulah yang disebut naskah proklamasi yang autentik dan resmi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hal ini dikarenakan di lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Mulai dilakukan Wali Kota Jakarta,
Suwirjo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Wilopo, tolong persiapkan pengeras suara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya akan menyiapkannya. Sedangkan Es Suhut menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan yang diberi tali. Bendera merah putih yang dijahit tangan oleh Fatmawati telah dipersiapkan. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno tersebut. Mereka antara lain Buntaran Mertoat Mojo, Mr. A. Maramis, Mr. Latuhar Hari, Abis Kuno Jokro Suyuse, Anwar Jokro Aminoto, Harsono Jokro Aminoto, Toto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, K. Mas Mansur, Mr. Sarto, Sayuti Melik, Pandu Kartawiraguna, M. Tabrani, serta AG Pring Kadikdo. 5 menit sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, Bung Hatta datang langsung menuju kamar Bung Karno. Pak, semuanya telah siap. Mari kita segera membacakan teks proklamasi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia, sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Selamat Hari Kemerdekaan. Setelah teks proklamasi selesai dibacakan, kemudian dikibarkan bendera Sang Saka merah putih oleh Suhut dan dibantu oleh Sodanko Latif Hendra Ningrat. Ketika bendera merah putih dikibarkan, spontan para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Merdeka!